Hai semua, selamat bergabung dalam sharing kami terkait manajemen keuangan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai apa sih laporan keuangan itu, apa saja tugas dan fungsinya dalam sebuah perusahaan, tujuan pengelolaan keuangan, dan jenis-jenis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam setiap perusahaan yang akan mengelola keuangan perusahaan disebut dengan manajer keuangan. Manajer keuangan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi treasury meliputi pengelolaan kas, piutang, utang, perencanaan keuangan, dan pengeluaran modal. Sedangkan fungsi kontrol meliputi pengelolaan akuntansi perusahaan, pajak, dan pemrosesan data keuangan. Tugas dan fungsi keuangan perusahaan sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah investasi, yaitu membuat keputusan tentang pembelian aset seperti bangunan, mesin, serta alat-alat produksi lainnya. Keputusan atau fungsi terkait investasi dalam manajemen keuangan disebut dengan capital budgeting. Yang kedua adalah permodalan. Permodalan ini meliputi sumber-sumber pendanaan perusahaan, bisa berasal dari hutang maupun modal sendiri atau yang disebut dengan ekuitas. Keputusan atau fungsi terkait permodalan dalam manajemen keuangan disebut dengan capital structure. Yang ketiga adalah modal kerja yang meliputi proses penagihan dan pembayaran. Keputusan atau fungsi terkait modal kerja dalam manajemen keuangan disebut juga dengan working capital management. Jika kita berbicara mengenai keuangan perusahaan, hal ini tidak terlepas dari bentuk usaha yang dijalankan. Bentuk usaha di Indonesia sendiri dapat kita bagi dua, yang berbentuk badan hukum, contohnya yayasan, koperasi, perseroan terbatas atau PT, PT Persero, dan Perum. Sedangkan yang bukan berbadan hukum, contohnya perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Ketika kita membahas perusahaan di sini, yang kita maksudkan perusahaan adalah perseroan terbatas atau PT. Slide berikut ini menjelaskan ciri-ciri perusahaan atau perseroan terbatas. Oke, sekarang kita lanjut ya tentang tujuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang menghasilkan keputusan-keputusan keuangan yang baik diharapkan pada akhirnya dapat menaikkan nilai perusahaan atau harga saham. Jika kita berbicara mengenai perusahaan, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atau pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan manajemen atau direksi yang akan menjalankan operasional perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen disebut juga dengan agency relationship, di mana pemilik sebagai prinsipal dan manajemen atau direksi sebagai agen. Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol ini dapat memicu masalah yang disebut dengan agency problem, yaitu masalah yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agency problem dapat menimbulkan apa yang disebut dengan agency cost, yaitu biaya yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan tadi. Contohnya adalah pengeluaran perusahaan yang menguntungkan bagi manajemen tetapi menjadi biaya bagi pemegang saham, serta biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengawasi aktivitas manajemen. Sekarang kita lanjut mengenai laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perlukan terutama untuk pengambilan keputusan keuangan dan juga merupakan sumber informasi keuangan bagi banyak pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang utama terdiri dari 3, yaitu laporan neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Neraca memperlihatkan posisi perusahaan pada satu waktu tertentu. Neraca terdiri dari 2 bagian, yaitu aset di sebelah kiri, liabilities, dan owner's equity di sebelah kanan. Aset pada neraca terdiri dari 2, yaitu current asset dan
fixed asset. Aset ini disusun berdasarkan likuiditasnya, dari yang paling liquid di atas sampai yang kurang atau tidak liquid di bawah. Liabilities juga terdiri dari dua, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Pada neraca, selisih antara current asset dan current liabilities disebut dengan net working capital atau modal kerja bersih. Modal kerja bersih menjadi positif jika current asset melebihi dari current liabilities. Artinya, kas yang tersedia untuk 12 bulan yang akan datang lebih besar dari nilai kas yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Oleh karena itu, pada perusahaan yang sehat, nilai net working capital harus positif. Berikut ini adalah contoh dari neraca atau balance sheet. Coba dilihat, nilai aset pada neraca sama dengan nilai liabilities ditambah dengan nilai owner's equity. Konsep ini disebut balance sheet identity. Laporan keuangan perusahaan selanjutnya adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi konsepnya adalah pendapatan atau sales revenue dikurangi expense atau biaya-biaya. Hasilnya adalah net income atau net loss. Income ini nantinya sebagian akan didistribusikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau disimpan sebagai return earning atau laba ditahan. Ketika membahas income statement, kita perlu memperhatikan mengenai apa yang disebut dengan non-cash item. Non-cash item adalah biaya-biaya yang dibebankan dalam perhitungan laba rugi, namun dalam kenyataannya tidak mempengaruhi arus kas perusahaan. Contohnya adalah depresiasi dan amortisasi. Dalam manajemen keuangan, laporan keuangan yang menjadi perhatian terbesar adalah laporan arus kas. Arus kas adalah perbedaan antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Persamaan arus kas adalah sebagai berikut. Arus kas dari aset sama dengan arus kas untuk kreditur ditambah dengan arus kas untuk pemegang saham. Selanjutnya, perhitungan arus kas dari aset dapat diperoleh melalui arus kas dari operasi dikurangi dengan capital spending atau pembelanjaan modal, dikurangi lagi dengan change in net working capital atau perubahan pada modal kerja bersih. Rumus untuk setiap komponen arus kas dari aset ditampilkan pada slide berikut. Terakhir, kita mencari nilai cash flow to creditors dan cash flow to stockholders. Cash flow to creditors diperoleh dari nilai bunga yang dibayarkan kepada kreditur dikurangi jumlah pinjaman baru bersih yang diterima. Sedangkan cash flow to stockholders diperoleh dari jumlah dividen yang dibayarkan dikurangi dengan nilai bersih ekuitas atau saham yang dikeluarkan. Demikian pembahasan kita pada sesi pertama seri manajemen keuangan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk menyaksikan sesi-sesi dan bahasan selanjutnya. Terima kasih.